Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azifa Sabi Sudarsono, NIM 18 23 10 10 10 83 dari mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan kegiatan mengenai pemilihan prioritas masalah kepada keluarga Ibu Aida. Sebelum saya melakukan pertemuan, saya menyiapkan alat terlebih dahulu seperti alat tulis dan laptop untuk mempermudah dalam menjalankan kegiatan. Berikut merupakan SOP dari penilaian prioritas masalah keperawatan keluarga. Kemudian di sini saya akan melakukan role play mengenai kegiatan pemilihan prioritas masalah kepada keluarga Ibu Aida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Bertemu lagi nggih dengan saya. Masih ingat kan Adik dan Ibu? Iya, ingat Mbak. Mbak mahasiswa dari Fakultas Keperawatan itu kan? Ya, masih ingat yang kemarinnya ke sini juga itu ya? Ya, benar Adik. Kira-kira Mbaknya kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Adik sama Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Baik Adik dan Ibu. Sesuai kesepakatan yang kemarin, untuk kedepannya selama 1 bulan ini, saya akan merawat keluarga Adik dan Ibu nggih. Minggu kemarin kan saya sudah memberikan beberapa pertanyaan. Nah, untuk hari ini agendanya yaitu untuk menentukan bersama terkait penilaian atau scoring permasalahan yang terjadi di keluarga Adik dan Ibu. Sebelumnya dari hasil pengkajian yang kemarin, Ibu mengatakan kalau kesulitan untuk mengonsumsi obat secara teratur ya? Ya, benar Mbak. Lalu Ibu juga mengatakan jarang memantau tekanan darahnya. Begitu? Benar Mbak? Benar Bu? Iya, benar Mbak. Saya juga jarang sekali untuk mengontrol tekanan darah. Kalau adiknya sendiri masih sering cemas dan kurang mengetahui dukungan yang dapat diberikan terkait masalah kesehatan yang dialami oleh ibunya ya? Iya Mbak, karena saya tuh cemas karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi dari beberapa permasalahan yang sudah saya gali dengan keluarga adik dan ibu, terdapat 2 permasalahan keperawatan keluarga Bu. Yang pertama, ketidakefektifan manajemen keluarga. Jadi banyak faktor pendukungnya yang dapat memengaruhi sistem kesehatan dari keluarga adik dan ibu. Untuk yang kedua ini terkait peningkatan coping keluarga. Ini berhubungan dengan rasa cemas yang dialami oleh keluarga. Untuk sifat masalahnya dari kedua masalah yang tadi, yang paling real atau nyata terjadi di keluarga ibu yang nomor berapa nggih? Yang sekiranya ini sangat penting untuk segera ditangani. Ya, yang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan saya, Mbak. Oh iya, berarti diagnosa yang pertama ya, Bu? Ya, Mbak. Lalu untuk kemungkinan masalah yang pertama menurut adik dan ibu itu bisa nggak diubah? Menurut saya bisa diubah jikalau ada petunjuk atau edukasi yang diberikan kepada saya dan keluarga. Nah, kalau sudah ada petunjuk kayak gitu, menurut Ibu mudah atau enggak, Bu? Atau sebagian, atau mungkin tidak dapat diubah kalau misalkan Ibu sudah tahu alurnya? Ya, diusahakan dapat diubah, Mbak. Kan dulunya saya dan keluarga tuh nggak tahu, ya kan, Nak? Ya, jadi ya apalagi kan usia saya sekarang kan sudah memasuki usia yang sudah dibilang mau ke lanjut usia. Jadi
saya dan keluarga itu butuh informasi yang lebih untuk masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan yang saya alami ini, Mbak. Juga penguatan yang dapat diberikan dari keluarga. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti mudah ya Bu kalau ada petunjuknya begitu. Iya, mudah. Kalau ini Bu, potensi masalah untuk dicegah. Jadi misalkan ada masalah tersebut, dapat kita bantu untuk mencegahnya kalau ada kemauan dari ibu sendiri atau dari keluarganya. Ini juga ada pilihannya Bu, itu ada tinggi, cukup, sama rendah. Potensi untuk dicegahnya misalnya kalau ada kemauan dari ibu sendiri itu dalam kategori yang mana Bu? Kalau dari saya itu yang tinggi, Mbak. Saya kan juga ingin kesehatan tuh lebih sehat gitu. Ya. Untuk menonjolnya masalah ini ada beberapa pilihan juga, yaitu berat harus ditangani segera atau harus ditangani tapi tidak sesegera mungkin. Jadi seperti perlu informasi terlebih dahulu, kemudian penanganannya tepat atau mungkin malah tidak dapat dirasakan atau diabaikan. Ya harus ditangani, Mbak, tapi juga nggak perlu tepat. Soalnya kan juga masih membutuhkan informasi mengenai kesehatan gitu. Kalau masalah, berarti harus ditangani sesuai petunjuk itu ya Bu. Berarti yang kedua nggih yang dipilih. Iya, Mbak. Kalau masalah yang kedua kan tentang bagaimana peningkatan coping keluarga untuk menangani rasa cemas dalam keluarga. Seperti yang tadi, kalau misalkan masalahnya ini kan menurut ibu ini nyata, resiko atau sejahtera. Artinya diagnosa yang ini lebih tinggi atau lebih rendah dari diagnosa yang pertama tadi. Iya, Mbak. Apalagi kan itu mengikuti petunjuknya kan pasti akan lebih mudah tuh untuk menangani masalah kesehatan tuh. Ketika saya sakit atau keluarga saya sakit gitu. Dan kita juga dapat mencegahnya. Insya Allah kalau kita mengetahui petunjuk atau sudah diedukasi oleh tenaga kesehatan itu kan kita juga lebih berhati-hati gitu. Berarti intinya kan yang paling penting buat keluarga ibu yang pertama diutamakan itu tentang kesehatan dulu atau peningkatan coping keluarganya Bu. Ya tentang kesehatan, Mbak. Kalau seandainya saya sehat, adik sehat, keluarga saya sehat, itu kan bisa meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga saya. Iya sih Mbak sama Ibu kan kalau ibu nanti sakit nanti kan jadi bingung. Jadi intinya ya harus sama-sama sehat. Oke, jadi berarti tubuhnya harus sehat dulu ya untuk meningkatkan coping dari keluarganya. Iya Mbak, tubuh kita kan sehat kan, jadi kan enak buat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara optimal gitu. Oke, baik berdasarkan hasil diskusi ini, berarti yang ingin diatasi terlebih dahulu yaitu tentang bagaimana mengatasi ketidakefektifan masalah keluarga. Berarti nanti kita bareng-bareng ya Bu sama adik, nanti saya berikan pendampingan dan pengajaran. Kita belajar bareng-bareng untuk mengatasi masalah ketidakefektifan manajemen masalah keluarga ini dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan dari keluarga adik dan ibu. Untuk itu, besok atau lusa kita akan merencanakan apa saja yang perlu dilakukan bersama selama kurang lebih 3 minggu ke depan ini ya Bu. Mungkin dari rencana sampai terapi yang bisa dilakukan bersama. Apakah Ibu menyetujui? Ya Mbak, saya setuju. Oh, baik, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya Bu dan Adik. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya terima kasih G atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya Mbak, terima kasih juga sudah atas pantauan yang Mbak lakukan terhadap keluarga saya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, Nggih.
Amin. Terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Waalaikumsalam.